Pemirsa, kawanan gangster mengendarai motor di Cibubur, Jakarta Timur menyerang sekelompok pemuda yang sedang berkeliling membangunkan sahur. Akibatnya seorang pemuda luka terkena senjata tajam. Ricu terjadi saat sejumlah pemuda di Jalan Sofa Marwa, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur sedang berkumpul membangunkan warga sahur. Tiba-tiba sekelompok gangster menaiki motor menyerang para pemuda ini dengan senjata tajam. Akibatnya Reza, pemuda 25 tahun, mengalami luka bacok di pinggang, perut, dan kaki. Reza dirawat di rumah setelah mendapat pengobatan di rumah sakit. Dari pemeriksaan saksi, petugas telah mengantongi identitas sejumlah pelaku. Sejauh ini kita sudah mendapatkan identitas dari pelaku. Nah, tentunya nanti kita akan melakukan tindakan upaya-upaya penangkapan dan sebagainya. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan yang diduga karena cekcok antar dua kelompok. Mengantisipasi penyerangan susulan, patroli rutin digelar untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berkerumun hingga berebut barang dagangan jilbab di pusat perbelanjaan Tamrin City, Jakarta. Polisi dan pengelola terpaksa menutup sementara toko. Aksi rebutan pembeli terekam video amatir dan viral di media sosial. Video amatir kerumunan pembeli berebut dagangan jilbab ini terjadi di salah satu toko di lantai 5 pusat perbelanjaan Tamrin City, Jakarta. Ratusan orang nekat berdesak-desakan demi mendapat hijab jenis pasmina plisket yang kini banyak dicari. Menurut pedagang, berkumpulnya ratusan pelanggan ini terjadi karena tokonya masih memiliki stok barang yang banyak dicari. Dia penjual kerudungan, cuman kan yang punya barang dia doang, pasmina. Oh gitu. Pasmina plisket yang punya barang dia doang, jadi pembelinya pada kesini sendiri, bukannya dia ngumpulin orang gitu. Oh, bukannya memang obral jilbab bukan ya? Enggak, dia nggak ngadain obralan itu enggak. Polisi yang mendapat laporan terpaksa menindak toko dengan menutup sementara untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan lagi. Petugas pun berencana memanggil pemilik toko untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ada salah satu toko K yang membuka barang jualan kerudung maupun sorban itu obral, mengobral murah sehingga banyak orang yang datang tanpa memperhatikan prokes. Kebetulan tidak jauh dari situ anggota ada. Dari kejadian ini, para pembeli kembali diingatkan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk saat berbelanja untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Polisi bubarkan konvoi ratusan motor yang akan melakukan sahur on the road di Bekasi, Jawa Barat. Pembubaran dilakukan mengantisipasi tawuran dan tindak kriminal. Polisi membubarkan konvoi ratusan motor yang akan melakukan sahur on the road saat melintas di kawasan Jalan Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Iring-iringan ini diketahui setelah ada laporan dari warga melihat pengendara yang didominasi remaja belasan tahun bertindak arogan saat melintas di jalan. Untuk mengantisipasi tawuran dan tindakan kriminal, ratusan motor ini langsung digiring petugas ke kantor polisi untuk pemeriksaan dan dipulangkan ke wilayah perbatasan. Dan kami membubarkan ataupun menggiring remaja tersebut untuk dibubarkan dan kembali ke rumahnya masing-masing. Gitu. Nah, itu kebetulan lagi apa? Keliling atau apa itu, Bu? Kebetulan melintas saja, dia melintas mau ke arah Tambun, ya kita giring dan kita suruh bubarkan, seperti itu. Polisi mengimbau pada warga untuk ikut memantau wilayah sekitar dan segera melapor jika menemukan sekelumpulan remaja yang berkerumun dan iring-iringan kendaraan di jalan hingga larut malam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Pemirsa, mobil yang membawa pemudik asal Jakarta menabrak mobil pick-up di jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Diduga penyebabnya karena pengemudi mobil mengantuk. Kecelakaan antar dua mobil pemudik dan mobil pick-up ini terjadi di jalur Pantura, Klapok, Brebes, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, kedua mobil melintang di badan jalan mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Pantura. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan Agung Firman Wibowo membawa 6 penumpang melaju dalam kecepatan tinggi. Diduga mengantuk, pengemudi mobil menabrak mobil pick-up di depan yang tengah memutar balik. Benturan keras mengakibatkan kedua mobil rusak parah. Dari kecelakaan ini, seluruh pemudik yang akan pulang ke Pemalang mengalami luka-luka. Di depan itu masih jauh. Ya sekitar dari sini sampai truk lah, berarti 20 meter 30. Itu karena ada yang berhenti mendadak atau gimana? Nggak ada, saya juga nggak ada, depan saya kosong. Jadi kemungkinan sopirnya ngantuk ya? Ngantuk Pak, kenceng ngantuk. Kanan, saya ambil jalur kiri, mau nyelip, posisi kosong semua. Entah itu mobil dari mana saya nggak tahu. Tiba-tiba hajar Pak. Berlawanan arah atau gimana Mas? Saya nggak tahu Pak, ini saya fokusnya. Saya kosong, ya saya jalan, udah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan dua mobil ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Kecelakaan mau terjadi di tol Cipali, Purwakarta. Hendak menyalip kendaraan di depannya, bus PO Haryanto menghantam bus PO Dedi Jaya yang berhenti di bahu jalan karena pecah ban. Sopir dan kernet bus PO Dedi Jaya yang sedang mengganti ban tewas tertabrak. Bagian depan bus PO Haryanto ringsek setelah menabrak bus PO Dedi Jaya di ruas tol Cipali, kilometer 76 Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat bus PO Haryanto yang melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta hendak menyalip kendaraan di depannya. Saat itu tak disangka bus PO Dedi Jaya sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami pecah ban. Tabrakan pun tak dapat dihindari. Tragis, sopir dan kernet bus PO Dedi Jaya yang sedang mengganti ban tewas tertabrak. Kedua korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Tragis, sopir dan kernet bus PO Dedi Jaya yang sedang mengganti ban tewas tertabrak. Kedua korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kendaraan ini sama-sama berjalan dari arah Cirebon ke arah Jakarta, di mana kendaraan PO Haryanto ini pada saat mau mendahului melalui jalur kiri bahu jalan, di depannya ternyata ada kendaraan bus Dedi Jaya mengalami pecah ban sedang berupaya untuk mengganti ban. Dan karena posisi terlalu dekat, akhirnya kendaraan PO Haryanto menabrak bagian belakang bus Dedi Jaya tersebut. Terkait kecelakaan ini, sopir bus PO Haryanto diperiksa di Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra melaporkan. Bus PO Haryanto kembali mengalami kecelakaan. Bus menabrak truk di pintu tol Kali Kangkung, Semarang. Hasil olah TKP diduga bus mengalami masalah rem. Bus PO Haryanto melaju kencang tak terkendali dan menabrak truk bermuatan bahan kue di pintu tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Saat kejadian, bus yang berangkat dari Pati, Jawa Tengah menuju Tangerang ini dalam kondisi tidak ada penumpang. Tadi itu saya nempelin kartu tol, terus gignya sudah naik, saya mau jalan, masuk gigi 1 saya mau jalan, dari belakang Haryanto itu langsung hantam. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, diduga bus PO Haryanto mengalami masalah pada rem. Sopir bus PO Haryanto masih diperiksa polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Diduga mengalami remblong truk bermuatan susu terjun ke sungai di Kota Padang. Ironis, warga menjarah susu kemasan muatan truk hingga ludes.
Truk bermuatan susu kemasan terjun ke sungai di kawasan Lubuk Paraku, Kota Padang saat melaju kencang dari arah Solo. Supir truk yang terjepit kemudian dievakuasi warga. Supir mengalami patah. Diduga truk hilang kendali akibat mengalami remblong. Ironis, memanfaatkan situasi, sebagian warga justru menjarah susu kemasan muatan truk tersebut hingga ludes. Terdengar suara dentuman keras. Pas saya kejar keluar, ternyata udah ada mobil di dalam sungai. Dari arah mana mau kemana mobilnya? Dari arah Soro mau ke Padang. Mau ke Padang. Ya. Lokasi jalan yang menurun tajam kerap memakan korban. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintas di jalur ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda pegawai toko nekat melakukan aborsi di mal di Tangerang Selatan, Banten. Obat aborsi dibeli pelaku via online. Pelaku berdalih menggugurkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Ibu rumah tangga ini ditangkap polisi 2 jam setelah menggugurkan kandungan di toilet sebuah pusat perbelanjaan di Pagedangan, Kota Tangerang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, wanita ini menggugurkan janinnya setelah minum obat yang dibeli secara online. Pelaku sempat mengalami mual dan mengeluarkan janin dalam toilet, dibuang dan dibungkus dalam tas plastik. Janin yang digugurkan merupakan anak kedua pelaku. Tidak mau membebani keluarga atau membebani suaminya dengan kehadiran anaknya yang kedua. Umur bayinya berapa? 6 bulan. Bayinya dimasukkan ke dalam kantong kresek. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Saat pemiliknya sholat tarawih di masjid, 2 pengamen menyelinap masuk rumah dan mencuri handphone di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedua pelaku babak belur setelah aksinya dipergoki warga. Dua pemuda pengamen jalanan ini dievakuasi petugas setelah aksinya mencuri handphone di salah satu rumah di Jalan Pulau Mawar 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diketahui warga. Kedua pelaku babak belur dihakimi warga. Aksi keduanya diketahui setelah warga melihat pelaku menyelinap masuk ke dalam rumah yang sedang ditinggal penghuninya sholat tarawih. Keduanya pun ditangkap setelah berupaya kabur. Jadi dia lagi ngamen bang, pintu rumah korban terbuka. Terus apa yang diambil pelaku bang? Satu buah handphone bang, satu buah handphone. Pelaku berjumlah berapa orang bang? 2 orang. Guna kepentingan pemeriksaan, kedua pelaku yang bersikeras membantah melakukan percobaan pencurian akhirnya dibawa ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, polisi menilang mobil bernomor polisi Kekaisaran Sunda Nusantara saat melintas di pintu tol Cawang, Jakarta Timur. Saat diperiksa, pengemudi mobil mengaku Jenderal Kekaisaran Sunda Nusantara. Mobil dengan plat nomor yang melanggar ketentuan ini dihentikan polisi saat melintas di pintu gerbang tol Cawang arah Bogor. Polisi memeriksa mendapati bagian belakang mobil ditempeli stiker besar berlogo singa bertuliskan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. 2 pengemudi langsung diperiksa, namun malah menunjukkan kartu identitas dan SKM surat kelayakan mengemudi yang juga diterbitkan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Di sini pada saat ditemukan pelanggaran yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan STNK, tapi malah menunjukkan semacam STNK tapi tidak jelas yang mengeluarkan siapa. Ya betul, jadi ada semacam lembaga lah yang dia akui mengeluarkan SIM tersebut. 2 pelaku diamankan dan diperiksa polisi serta terkena denda Rp500.000. Polisi masih menyelidiki adanya unsur pidana dari peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.
Sakit hati, suami menikahi wanita lain. Istri anggota Polres Yogyakarta meracuni suaminya. Sate beracun salah sasaran dan menewaskan anak pengemudi ojek online. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.